tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, sebab anugerah-Mu, karena anugerah-Mu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih, haleluya, haleluya. Berkat-Mu limpah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, sebab besar anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih buat semua yang baik, terima kasih buat semua yang baik, terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini kita ketemu lagi. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, oleh anugerah kasih dan rahmat-Mu, kami boleh bertemu kembali semua karena anugerah-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, memberikan kami kekuatan sehingga kami semakin percaya kepada Yesus dan mengandalkan Yesus dalam segala perkara. Terima kasih Roh Kudus, Engkau guru besar kami yang selalu mengajar, yang membuat kami mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 6, ayatnya yang ke-33. Matius pasal 6 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dalam Injil Matius pasal 6 ini, Yesus mengajarkan bagaimana tentang berdoa dan berpuasa, dan menceritakan tentang hal kekhawatiran. Dalam pasalnya yang ke-6 ini, Yesus menyebutkan tentang kerajaan Allah. Di dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, datanglah kerajaan-Mu. Ya, jadi Yesus berkata, datanglah kerajaan Bapa, yaitu kerajaan Allah. Dan ayat 33 Yesus berkata, cari dulu kerajaannya, dan kebenaran semua kan ditambahkan. Jadi kita disuruh mencari kerajaan Allah. Dan Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan satu kerajaan seperti di dunia, karena kita masih di dunia, tapi kerajaan itu dalam bentuk kuasa. Ya, kuasa kerajaan Allah itu. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 berkata bahwa kerajaan Allah itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya kerajaan yang kekal. Kalau kerajaan di dunia ini bisa goyah dan tidak kekal. Banyak kerajaan-kerajaan yang ada di dunia sudah berlalu, mereka goncang dan goyah. Tapi kerajaan Allah, kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, sebab itu kerajaan Allah dikatakan bukan terdiri ya dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bahkan kita disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarnya, tapi kuasanya, kuasa kerajaan itu. Makanya Yesus mengajarkan di sini, kita diajarkan tentang doa, ya jadilah kehendak Bapa, datanglah kerajaannya, lalu kita mencari kerajaan. Nah, kerajaan Allah, inilah yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Tak kala kita menerima Yesus sebagai juru selamat, berarti kita hidup dalam kuasa kerajaannya. Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi tak kala kita menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi,
mau nggak mau kita akan masuk dalam kerajaannya karena Yesus raja di atas segala raja. Nah, kalau kita mau hidup dalam kerajaan Yesus, seperti di dunia ini ada hukumnya. Jadi kalau kita mau hidup dalam kerajaan Tuhan Yesus, supaya semua ditambahkan, maka kita hidup ya menuruti hukum kerajaan. Seperti kita di Indonesia, kita di negara Republik Indonesia ini ada hukumnya. Kerajaan sorga juga ada hukumnya. Nah, kita mau hidup dalam hukum kerajaan sorga. Yang pertama, kita mau turutin hukum kerajaan sorga. Yang pertama adalah hukum kasih. Ya, hukum kasih ini yang pertama. Jadi setiap kerajaan itu ada hukumnya. Kerajaan sorga juga ada hukumnya. Yang pertama, hukum kasih. Mari kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40 ini hukum kerajaan Allah yang pertama, yaitu hukum kasih. Dikatakan dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40, pertanyaan dari seseorang berkata begini, "Guru, hukum manakah," dikatakan, "yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi kalau kita mau tinggal dalam kerajaan Allah, tinggal dalam kerajaan Tuhan Yesus, saudara, kita harus menuruti hukum-hukumnya supaya semua ditambahkan. Ya, kalau kita tidak menuruti hukumnya, pasti kita menderita. Menderita kekurangan, menderita dan sebagainya. Seperti kita melanggar saja hukum di negara kita yang kecil saja. Melanggar hukum lalu lintas, kita rugi banyak. Kalau enggak kita kecelakaan, kita ditilang, rugi. Tetapi selama kita menuruti hukum itu, kita akan aman. Nah, Yesus berkata, kalau kita menuruti hukum kerajaan Allah, maka semua ditambahkan, yaitu yang pertama hukum kasih. Kita mengasihi sang raja, raja kita dengan dikatakan segenap hati. Benar enggak kita? Kalau kita melihat kerajaan-kerajaan lewat film, maka rata-rata rakyatnya sangat menghormati raja. Kenapa? Karena raja itu memberikan kedamaian, ketenangan di sana. Ya. Tetapi raja nggak bisa menjamin keselamatan dari rakyatnya. Ketenangan oke, kemakmuran bisa mungkin. Karena rajanya kaya, rakyatnya kaya, negaranya kaya, ya kemakmuran bisa diberikan, tapi keselamatan tidak bisa dijamin. Nah, kita punya kerajaan, yaitu kerajaan Bapa, kerajaan Tuhan Yesus. Bukan saja kemakmuran diberikan, keamanan diberikan, tapi keselamatan. Nah, untuk kita memperoleh semua yang ditambahkan itu, kita dikatakan harus mengasihi dengan segenap hati. Dengan kata lain, kita menghormati, kita mengasihi Raja kita, Yesus Tuhan.
Nah, kalau kita mengasihi raja kita, saya percaya jangankan raja, ya, kita mengasihi orang tua kita saja dengan segenap hati, saudara, tanpa kita minta pun orang tua kita pasti memberikan yang kita ingini. Apalagi raja kita, raja di atas segala raja, yang punya langit, bumi serta isinya, yang punya emas, perak dan segala-galanya. Kalau kita mengasihi dengan segenap hati, pasti apa yang kita inginkan diberikan. Makanya dikatakan kalau kita mencari kerajaannya, semua akan ditambahkan. Tanpa kita minta, pasti ditambahkan, saudara. Karena kita mengasihi dengan segenap hati. Lalu mengasihi bukan dengan segenap hati saja, tetapi ya kita mengasihi sungguh-sungguh dengan segenap jiwa. Jiwa itu nyawa. Nyawa. Kalau kita nonton film kerajaan-kerajaan, ya, prajuritnya, jenderalnya rela memberikan nyawanya, berkorban untuk menyelamatkan rajanya. Mereka berani mati demi rajanya. Nah, kita saudara yang sudah diselamatkan ini, kita mengasihi Yesus Raja kita dengan segenap jiwa kita, nyawa kita. Ya, kita mengasihi dengan segenap nyawa kita, segenap jiwa kita. Nah, namanya kita mengasihi dengan segenap nyawa, jiwa kita, artinya kita tidak memperdulikan diri kita, yang penting raja kita senangkan. Maka semua ditambahkan. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini, Alkitab berkata semuanya akan berlalu. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Makanya kalau orang mengasihi Yesus dengan segenap nyawanya, hidupnya hanya untuk Yesus, saya percaya karena kita hidup dalam hukum kasih, hukum kerajaannya, semuanya akan ditambahkan. Mengasihi dengan segenap jiwa. Saudara, dengan nyawa kita. Ya, Yesus berkata, kalau orang mengasihi Tuhan tapi tidak berani mempertaruhkan nyawanya, ya berarti dia tidak mengasihi dengan segenap jiwa. Waktu saya pelayanan, saudara, saya tidak takut mati, saudara, sampai hari ini pun. Ya, waktu saya melayani di Palu, berapa kali dipanggil di kantor polisi, saya tidak takut, ya, karena saya menyampaikan kebenaran, dipanggil tidak takut, ya. Sampai hari ini pun, saudara, saya tidak takut. Mau dipanggil apapun, saudara, karena saya hidup dalam kebenaran untuk kerajaan sorga, karena dikatakan cari kerajaannya dan kebenarannya. Tapi kalau saya dipanggil polisi karena salah, karena berbuat salah, ya itu tidak sesuai. Tapi kalau selama kita melakukan kebenaran, saya tidak takut, saudara, tidak takut mati. Karena saya mengasihi raja saya dengan segenap nyawa. Bukan saja segenap jiwa, tapi segenap akal budi. Akal budi dalam terjemahan bahasa Indonesia itu pikiran sehat. Jadi supaya pikiran kita ini sehat, mengasihi dia, hidup dalam hukum kasihnya, saudara, ya Alkitab berkata pikiran kita ini harus kita penuhi dengan kebenaran firman. Makanya dikatakan tadi cari kerajaannya dan kebenarannya. Ya, kebenaran itu firman Tuhan, sehingga kita mengasihi dengan segenap akal budi, dengan pikiran sehat kita. Kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif. Pikiran-pikiran yang indah. Seperti kata Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 itu. Apa yang baik, apa yang mulia, apa yang elok, apa yang suci, apa yang benar, apa yang disebut kebajikan, itu yang kita pikirkan. Jadi orang yang hidup dalam kerajaan Tuhan Yesus, dia mengasihi Yesus dengan segenap pikirannya. Bukan saja segenap pikiran, di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, juga ditambah dengan segenap kekuatan. Luar biasa, saudara, ya. Jadi
betul-betul kalau kita hidup dalam hukum kasih, mengasihi segenap kekuatan kita. Nah, kalau kita betul-betul mengasihi Raja kita dengan segenap, ya hati kita, pikiran kita, nyawa kita, dan kekuatan kita, saya percaya maka kerajaan sorga Tuhan Yesus akan menambahkan segala yang kita perlukan tanpa kita minta. Saya percaya juga seperti Yesus katakan, kita tidak akan khawatir. Kenapa? Karena kerajaan sorga menjamin segala kebutuhan kita. Itu tadi mengasihi Tuhan. Dikatakan berikutnya mengasihi sesama. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Yesus menyampaikan ini, lalu di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, seorang yang bertanya tadi, ya guru hukum manakah yang terutama? Lalu Yesus menceritakan ya tentang kasih tadi, lalu mengasihi sesama. Lalu yang bertanya tadi bertanya begini, guru, siapakah sesama kita? Nah, makanya Yesus kasih perumpamaan dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, ya saudara, mengasihi sesama, ya Yesus kasih perumpamaan ini. Ya, ada seorang dari Yerusalem ke Yeriko, di tengah jalan dia dirampok. Nah, lalu lewat dikatakan di sana imam. Tak kala imam melihat orang yang dirampok itu bukannya menolong, tetapi imamnya lewat. Lalu lewat orang Lewi. Ya. Tak kala orang Lewi juga lihat orang yang dirampok itu sudah babak belur, juga tidak mau menolong. Tetapi yang ketiga lewat orang Samaria, melihat orang yang dirampok tadi, timbul belas kasihan. Nah, waktu dia timbul belas kasihan kepada orang yang dirampok tadi, akhirnya dia merawatnya, dia taruh di tunggangannya, dia bawa ke penginapan, lalu dia bayar, disuruh merawat orang yang dirampok tadi. Berapapun biayanya akan kuganti. Jadi Yesus berkata, orang yang murah hati, orang yang mengasihi dirinya sendiri, saudara, seperti di sini adalah orang yang murah hati. Ya, artinya menolong siapapun yang mengalami masalah. Itu mengasihi. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi orang yang baik, saudara, apa bedanya dengan orang dunia? Tetapi kalau kita bisa mengasihi, ya seperti ya orang yang berbuat jahat kepada kita, kita berarti ada murah hati, saudara, atau mengasihi orang yang mengalami hal yang buruk. Satu ketika ada orang kena sakit ayannya, saudara, kambuh, ya, dia menggelepar-gelepar begitu ya, keluar busa dari mulutnya, begitu sudah gelepar-gelepar. Lah, saya lewat waktu itu, tidak ada yang nolong. Ya, orang bilang jangan Pak, nanti ketularan, saudara. Ya, dia bilang nanti kena, Bapak kena. Dia bilang, saya bilang kenapa harus takut? Ya, lalu saya gendong, saudara, saya angkat orang itu, saya gendong, saya bawa di tempat orang bisa merawatnya. Ya, saya tidak takut. Karena kalau kita mengasihi orang yang begitu membutuhkan, percayalah Tuhan pasti melindungi kita. Jadi kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, inilah hukum kasih, saudara. Jadi kalau kita mau tinggal, saudara, di dalam ya kerajaan Allah, yaitu kita menuruti hukumnya, hukum kasih. Jadi orang yang murah hati, Yesus gambarkan adalah orang yang suka mengampuni. Ya, sekalipun dia sudah disakiti, dia mau mengampuni. Orang yang murah hati, yang mengasihi sesama seperti di sini adalah orang yang suka menolong, saudara. Jadi dia suka menolong. Lalu juga orang yang murah hati adalah orang yang suka menaburi yang baik, baik materi maupun tenaga.
Jadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kerajaan Allah, dia harus hidup dalam hukum kasih, yaitu mengasihi Raja kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi kita mengasihi orang seperti kita mengasihi diri kita. Pasti ya kita kepingin yang terbaik juga. Nah, kalau kita lakukan ini, saya percaya kita benar-benar hidup dalam kerajaannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Inilah hukum yang Yesus beritahukan kepada kita. Kalau kita hidup dalam kerajaannya, kita harus turuti hukumnya. Yang pertama adalah hukum kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami menaikkan syukur kami. Biarlah kerajaan-Mu terus menguasai kami. Engkau Yesus sebagai Raja kami. Kami mau hidup dalam hukum kerajaan-Mu, yaitu hukum kasih. Seperti Engkau mengasihi kami, Engkau rela mati di atas kayu salib. Kami juga mau mengasihi Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap nyawa kami, dengan segenap akal budi kami, pikiran sehat kami, dan segenap kekuatan kami. Dan kami juga mau mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri sendiri. Terima kasih Bapa, memampukan kami melakukan kebenaran ini, sehingga kami jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.